dibuka dengan memperlihatkan pabrik pembuatan mobil. Di sana ada seorang pria bernama Vo. Dia bekerja sebagai mekanik sekaligus pembalap. Dia juga mendapat berbagai informasi dan mempelajari tentang balapan, akselerasi mobil, dan lain-lain. Vo sedang memperbaiki salah satu mobil di situ. Dia mendengar suara. Ternyata itu adalah Ocha. Ocha inilah bos pemilik perusahaan tempat Vo bekerja. Dia sedang mencari antingnya yang jatuh. Vo datang membantu dia dan dia menemukan anting dari Ocha. Karena Ocha tidak tahu Vo di balik pintu, dia mendorong pintu itu mengakibatkan tangan Vo terjepit. Karena malu, Vo langsung lari ke dalam sambil menahan sakit. Terlihat di gurun pasir ada mobil dengan kecepatan penuh. Dia melaju ke arah sekumpulan orang. Laki-laki yang turun dari mobil ini bernama Chogar. Chogar ini adalah seorang pembalap. Dia bertemu dengan seorang pria dan mereka berencana untuk pergi ke Hong Kong. Kita berpindah ke Hong Kong. Terlihat seorang pria bernama Michael datang di bengkel milik Vo. Dia sangat sombong dan membangga-banggakan dirinya. Karena hal itu dia diusir oleh Vo. Dua wanita ini bernama Ulfa dan Elvi. Mereka adalah adik dari Vo. Ketika mereka dalam perjalanan menuju rumah, pantat dari Ulfa diraba oleh salah satu laki-laki yang ada di sana. Mereka berdua marah dan langsung pergi. Karena perbuatan lelaki itu, semua pria yang ada di situ berkata, "Kau akan menyesal karena sudah menyentuh gadis itu." Tiba-tiba Vo datang bersama kedua adiknya. Pick your hand. Datang beberapa polisi dan berkata kepada Vo, "Siapkan anggotamu malam ini, kita akan melakukan operasi." Sekedar informasi, bengkel dari Vo ini sering membantu polisi untuk menderek mobil yang ditangkap polisi akibat balap liar, modifikasi yang berlebihan dan yang tidak wajar. Malam pun tiba. Ini adalah Paman Tung, ayah dari Vo. Mereka sampai dan langsung memeriksa mobil yang ada di sana. Apakah mobil tersebut memenuhi standar atau sudah dilakukan modifikasi yang tidak wajar? Ini adalah Amy, wartawan yang selalu menyelidiki tentang operasi-operasi polisi, meskipun tidak diizinkan. Tiba-tiba muncul pemberitahuan dari HT. Ada mobil hitam yang menerobos penjagaan polisi dengan kecepatan penuh. Keesokan harinya, di kantor polisi kedatangan Interpol dari Amerika. Namanya Steven. Dia akan memberikan pengarahan untuk operasi hari ini mengenai mobil hitam yang menerobos tadi malam. Ternyata pengemudi mobil itu adalah Chogar. Dia memberitahukan kepada seluruh polisi yang ada di sana, Chogar ini selain suka balap, dia juga memimpin sindikat gelap. Dan dia seorang pembunuh. Operasi malam itu pun dilakukan. 3 jam mereka menunggu tapi dia tidak muncul. Di sana juga ada Amy dan Dani. Mereka mencoba mewawancarai Vo tapi Vo tidak mengizinkannya. Karena sudah lama menunggu, operasi malam itu dihentikan. Dalam perjalanan pulang, Paman Tung dan Vo melihat mobil dari Amy yang mogok. Mereka turun dan memperbaiki mobil Amy dan Dani. Vo selesai menyalakan mobil Amy. Datang mobil hitam dengan kecepatan penuh. Disitulah terjadi kejar-kejaran. Vo langsung memberitahukan untuk menelpon polisi. Call the police. Di saat mobil mereka berdua terhenti, Vo menyuruh Amy untuk menghubungi polisi dan terus memantau lokasi keberadaan mereka. Vo mengiring Chogar menuju ke titik lokasi penjagaan polisi. Intersection. Yung long intersection? Huh? Huh? Stop! It's over! Chogar pun berhasil ditangkap. Esok hari di kantor polisi, Chogar dan Vo di dalam satu ruangan. Sebelum mereka diinterogasi, Chogar menantang Vo untuk balapan. Tapi Vo tidak mau. Dia mengatakan, "Aku bukan pembalap." Datang Steven, inspektur sama pengacara dari Chogar. Mereka berdebat.
Steven mengatakan dia harus dipenjara karena dia merupakan satu tersangka yang dicari-cari. Inspektur membalas, "Tidak bisa karena dia bukan Chogar yang kau maksud." Steven menjawab, "Bagaimana kau bisa mengetahui sedangkan dia memiliki 2 paspor? Tetap dia harus ditangkap." Inspektur membalas lagi, "Kau punya waktu 24 jam untuk membuktikan bahwa dia adalah tersangka." Steven bertanya kepada Vo, "Apa kau pernah melihat orang ini sebelumnya dan apakah dia yang menyerang polisi?" Vo menjawab, "Tidak tahu." Sorenya datang beberapa preman. Orang-orang ini mungkinlah orang dari Chogar yang akan membunuh Vo. Let's go! Mereka semua pergi. Dari situ lokasi berpindah ke kantor polisi. Di sana ada Chogar yang dibebaskan karena tidak terbukti pelanggaran yang dia perbuat. Datang Steven bersama Vo, dan Vo menjadi saksi bahwa dia melihat Chogar menabrak polisi dan menerobos penjagaan polisi. Karena hal tersebut, Steven menjamin keamanan dari Vo. Dia juga mengirim orang untuk menjaga di kediamannya Vo. Beberapa hari setelah itu, di bengkel terlihat mereka semua berkumpul, membicarakan sesuatu sekaligus Amy berniat mewawancarai dan merekam sambil barbekyuan. Tapi rencana Amy tak kunjung terlaksana, dia langsung pulang. Singkat cerita, di sana sudah ada pengacara dari Chogar di dalam mobil, memasang alat komunikasi di dalam mulutnya. Di samping pengacara Chogar ada PT. PT ini adalah tangan kanan dari Chogar. Pengacara dari Chogar masuk ke dalam kantor polisi dan memberitahukan dia akan menemui Chogar di dalam penjara yang berada di bawah tanah. Dalam perjalanan menuju ke sel tahanan milik Chogar, dia memberitahukan keberadaannya kepada PT. Sampai di bawah, Chogar beserta pengacaranya meledakkan penjara itu. Dan di atas, anak buah dari Chogar menyerang kantor polisi. Chogar berhasil kabur dari penjara itu. Di pagi hari di suasana yang hening dan sangat teduh terlihat rumah dari Vo. Namun di atas ada beberapa penjahat yang mengaitkan tali ke kontainer kamar Vo. Dan tiba-tiba Papa, what is... Get out of the way! Yap, itulah perbuatan dari Chogar. Dude, stay there! Papa! Dia membawa Ulfa dan Elvi. Chogar mengatakan kepada Vo dia akan membebaskan mereka berdua dengan syarat Vo harus balapan dengan dia. Di rumah sakit, datang Steven dan bertanya kepada Vo, apakah kau punya perjanjian bersama Chogar? Karena dia tidak membunuhmu. Harusnya dia membunuhmu saat itu. Vo berdiri dan marah kepada Steven. These are all alike! You don't care about anyone! That's not true. I do care. No, you don't! That's enough. Vo keluar dari rumah sakit, balik ke rumah. Amy datang memberikan semangat kepadanya. Vo menolak hal itu karena dia berpikir Amy hanya menginginkan berita darinya. Tapi Amy memaksa karena dia ingin menolong Vo. Mobil tua Vo pun diperbaiki. Little stuff, the big stuff, everything. Have some water. Get it. Mobil siap dan turun ke lintasan. Vo tiba di sirkuit yang berada di Jepang. Di sana juga ada instruktur dari Vo. Amy melihat PT di sirkuit itu dan dia mengikutinya. Amy mengikuti PT sampai di tempat di mana adik dari Vo disandra. Amy pergi dan menghubungi Vo.
Fo datang ke tempat tersebut dan terjadi keributan. Dia menghancurkan semua alat-alat perjudian yang ada di situ. Remember, no more tricks. Karena kejadian itu, Chogar membebaskan salah satu adik dari Fo. Dan yang satunya lagi, jikalau Fo berhasil memenangkan balapan. Di sirkuit datang Steven. Dia memberitahukan kepada Fo bahwa dia akan membantu Fo, tetapi Fo menyuruhnya pergi. Dalam uji coba hari itu, Fo berhasil mencatatkan waktu yang memenuhi syarat untuk menang. Tapi apa yang terjadi? Mobil dari Fo terbakar. Malamnya, mereka semua merenung. Instruktur dari Fo meminta maaf dikarenakan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kesedihan pun meliputi tempat itu. Esok paginya, ketika Fo sedang merenung akan nasib kehidupan, datang asisten dari instruktur mengatakan, "Fo bisa minta tanda tanganmu?" Mereka berdua keluar dan instruktur menyambut Fo. Dia berkata, "Ini adalah kendaraan milikmu." Fo bingung. Dia bertanya dari siapa mobil ini. Ternyata itu dari Ocha. Hari balapan pun tiba. Ketika Here, Fo. Hey! Water. Get away! What are you doing? Interference. 30 seconds. Oh, no! Damn that woman! My kid! All of you! balapan berhasil dimenangkan oleh Fo. Saat polisi akan menangkap Chogar, dia kabur dan terjadi kejar-kejaran antara Fo dan Chogar. Victor! Chogar ditangkap polisi dan saudara Fo dibebaskan oleh Steven. Kemudian mereka pergi dari situ. Tamat.